Kapitalau Badi Jailani, Khalifah Allah, imam bagi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan menurunkan para nabi, rasul, serta aulia untuk menjadi cahaya penuntun umat manusia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Hari ini kita akan merenungkan kisah sofistik dan reflektif tentang Kapitalau Badi Jailani, seorang waliullah yang diyakini sebagai khalifah Allah, mursyid sekaligus rijalul ghaib. Beliau bukan hanya hadir sebagai cahaya rohani semesta, tetapi juga sebagai teladan dalam kehidupan paling dekat. Pemimpin rumah tangga, suami, ayah, dan pengayom keluarga. Rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pancaran rahmat itu tidak berhenti pada beliau saja. Para mursyid dan wali yang mewarisi cahaya kenabian hadir menebarkan rahmat di zamannya. Dalam pandangan sofistik, Kapitalau Badi Jailani dipandang sebagai sosok yang meneruskan fungsi tersebut, menebar kasih sayang, hikmah, dan bimbingan. Seperti Nabi adalah rahmat bagi semesta, seorang pemimpin rumah tangga adalah rahmat bagi keluarganya. Rahmat itu hadir dalam kelembutan seorang suami, ketegasan seorang ayah, dan keteladanan seorang kakak atau saudara. Kapitalau Badi Jailani sebagai khalifah, mursyid, dan kepala keluarga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah di sini bukan hanya penguasa dunia, tetapi juga mursyid, pembimbing rohani. Dalam lingkup keluarga, peran khalifah diwujudkan dalam kepemimpinan seorang suami dan ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. H.R. Bukhari, Muslim. Kapitalau Badi Jailani digambarkan sebagai khalifah yang menjaga umat, dan teladan itu dimulai dari rumah tangga beliau sendiri. Ia membimbing keluarganya dengan hikmah, menanamkan iman, dan menegakkan syariat di lingkup keluarga. Hati sebagai Baitullah, rumah sebagai jamaah pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qabul mu'min Baitullah, hati seorang mukmin adalah rumah Allah.
Jika hati adalah rumah Allah, maka rumah tangga adalah jamaah pertama tempat hati-hati itu dipimpin. Kapital Laubadi Jailani diyakini sebagai penjaga hati umat, dan peran itu ia mulai dengan menjaga hati keluarganya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 menegaskan, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Rumah tangga beliau adalah bait zikirullah, tempat cinta tumbuh, doa dipanjatkan, dan anak-anak dibesarkan dalam cahaya iman. Dengan demikian, rumah bukan sekedar tempat tinggal fisik, melainkan baitullah kecil yang menjadi sumber kekuatan umat. Ar-Rijalul Ghaib dan tanggung jawab ayah. Dalam tasawuf, Rijalul Ghaib adalah manusia-manusia pilihan yang keberadaannya tersembunyi, namun menjaga keseimbangan semesta. Kapital Laubadi Jailani diyakini sebagai salah satunya. Tetapi dalam skala rumah tangga, setiap ayah sejatinya adalah rijal bagi keluarganya. Laki-laki yang menjaga, laki-laki yang mengayomi, laki-laki yang menjadi cahaya di tengah keluarganya. Seperti seorang wali menjaga umat, seorang ayah menjaga rumah tangga. Ia adalah tiang keluarga yang menopang seluruh bangunannya. Simbolisme laut Kapitakul Jum dalam rumah tangga. Narasi sufistik tentang laut Kapitakul Jum, ikan nun, dan cincin Sulaiman syarat makna spiritual jika ditafsirkan dalam kehidupan keluarga. Ombak lautan adalah ujian kehidupan rumah tangga. Ikan nun adalah ketabahan hati suami istri yang tetap berenang dalam ketaatan. Berikutnya cincin Sulaiman adalah simbol hikmah, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang adil dalam keluarga. Kapital Laubadi Jailani digambarkan sebagai nakoda yang mampu menuntun keluarganya menyeberangi lautan ujian hingga berlabuh pada dermaga keselamatan. Warisan rohani dan syafaat bagi keluarga. Kapital Laubadi Jailani diyakini sebagai penerus ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Warisan ini bukan semata darah, melainkan rohani dan nurani. Sebagaimana seorang mursyid menyalurkan barokah kepada murid-muridnya, seorang ayah menyalurkan kasih sayang, doa, dan keberkahan kepada anak-anaknya. Barang siapa dekat dengannya, ia akan merasakan ketenangan. Barang siapa hidup dalam rumah tangganya, ia akan merasakan rahmat. Dari kisah sufistik ini, kita belajar bahwa 1. Kapital Laubadi Jailani adalah khalifah Allah, mursyid bagi umat, dan sekaligus imam bagi keluarganya. Yang kedua, beliau adalah Rijalul Ghaib dalam skala kosmik, namun juga laki-laki pengayom dalam skala rumah tangga. Yang ketiga, beliau menjaga gaib umat sekaligus hati keluarga agar tetap hidup dengan zikirullah. Yang keempat, beliau menghadapi ombak kehidupan bukan hanya sebagai wali,
tetapi juga sebagai suami yang sabar dan ayah yang bijaksana. Yang kelima, kepemimpinan besar dalam semesta dimulai dari kepemimpinan kecil dalam rumah tangga. Wahai pemirsa yang dimuliakan Allah, keteladanan Kapitalau Badi Jailani menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan tidak pernah dimulai dari panggung besar, melainkan dari rumah yang kecil. Dari sinilah cahaya kepemimpinan menyebar. Rumah yang dipimpin dengan iman akan melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kokoh. Masyarakat yang kokoh akan melahirkan peradaban yang bercahaya. Inilah pesan sufistik bahwa seorang wali tidak hanya hadir di mihrab zikir dan tasawuf, tetapi juga di ruang keluarga, menjadi suami yang lembut, ayah yang penyabar, dan saudara yang penuh kasih. Kapitalau Badi Jailani adalah teladan bahwa menjadi wali Allah berarti juga menjadi wali bagi keluarga. Ia menjaga umat, tetapi terlebih dahulu menjaga rumah tangganya. Ia menuntun murid, tetapi terlebih dahulu menuntun anak-anaknya. Ia menebar rahmat ke semesta, tetapi rahmat itu pertama kali dirasakan oleh keluarganya. Semoga kita semua dapat meneladani beliau, menjadi suami yang mencintai dan membimbing dengan penuh cinta, menjadi ayah yang mengayomi dengan sabar, menjadi pemimpin rumah tangga yang adil dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kita ikut menjaga amanah Allah sebagai khalifah, bukan hanya di bumi, tetapi juga dalam keluarga kita masing-masing. Akhirnya, mari kita tutup cerita ini dengan doa. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tenang, rumah kami rumah yang penuh rahmat, dan keluarga kami keluarga yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa, sebagaimana Engkau jadikan para wali sebagai penuntun umat. Kiranya kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.